Di video sebelumnya, Kan dan Seha tidak sengaja bertemu di pantai di bawah gerhana bulan. Pertemuan itu membuat Kan jatuh cinta kepada Seha, sementara Seha nampak marah dengan Heli dan kawan-kawan yang menjelek-jelekan manusia serigala. Karena bagaimanapun di matanya vampir lebih jahat dari apapun. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita botakin saja. Di sisi lain, tampaklah Nazak dan teman lainnya sedang membuat strategi untuk pertandingan nanti. Namun Kan sendiri sedang asik melamun membayangkan wajah cantik Seha. Ya, sikap aneh Kan itu membuat teman-temannya bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Kan. Setelah itu Tahel menunjukkan surat undangan ulang tahun dari Heli dan kawan-kawan. Masalahnya undangan itu berbau provokasi karena ada gambar bulldognya yang membuat mereka ogah datang. Tapi sepertinya Kan ingin menghadirinya karena di sana ada Seha. Di sisi lain, Sion memberitahu teman-temannya bahwa dia sudah memberikan undangan kepada para manusia serigala itu karena Seha ingin mengundang mereka. Jaka tidak mengerti apa yang disukai oleh Seha dari mereka. Solon menduga mungkin karena Seha membenci vampir. Padahal Seha juga belum tahu mereka vampir, jadi pendapat Solon itu tidak masuk akal. Namun meski begitu, Sion tetap merasa khawatir kalau identitas asli mereka terbongkar. Jika Seha tahu bahwa mereka itu vampir, dia pasti tidak ingin berteman dengan mereka lagi. Dan meski mereka tidak pernah menyakiti manusia, tapi bagaimanapun para manusia tetap membenci vampir tanpa pengecualian. Di sana Sion berencana bilang ke Seha bahwa Solon adalah vampir agar Sion dan yang lainnya terbebas dari kecurigaan Seha. Sontak Solon pun langsung panik padahal Sion itu hanya bercanda. Intinya menurut Ian, demi mencegah Seha tahu identitas asli mereka, mereka harus mengurangi menggunakan kekuatan. Menurut Gino, meski Seha tahu bahwa Gino dan teman-temannya adalah vampir, Seha tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Tapi tidak ada yang bisa menjamin Seha akan seperti itu. Di sisi lain, tampaklah Seha sedang merenungkan emosinya yang meluap-luap ketika membahas vampir saat di perpustakaan. Seha merasa dirinya itu terlalu emosional dan takut menyinggung teman-temannya. Tidak lama dari itu, Heli datang menemuinya dan Seha langsung minta maaf atas kelakuannya saat di perpustakaan tadi. Heli memakluminya, dia mengatakan reaksi Seha itu wajar karena kebenciannya kepada vampir. Setelah itu Heli memberikan undangan ulang tahunnya kepada Seha yang sangat senang menerimanya. Tapi Seha bingung sebenarnya siapa yang ulang tahun. Heli bilang bahwa itu adalah acara ulang tahun Heli dan semua teman-temannya. Karena mereka tidak tahu tanggal lahir mereka masing-masing, jadi hari ulang tahun mereka itu ditentukan saat mereka kabur dari panti asuhan. Ternyata dulu Heli dan kawan-kawan mencoba kabur dari panti asuhan. Mereka diselamatkan oleh bocil Ciwi yang menampung mereka di gubuk dekat kandang ayam. Meski diam di gubuk, mereka tetap merasa bersyukur karena ada tempat bernaung untuk sementara. Nah, ketika si bocil Ciwi menyiapkan cemilan, mereka tidak sengaja melihat ayam dan rasa lapar pun timbul. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kegaduhan yang terjadi pun terdengar oleh bapak-bapak yang kebetulan sedang ngaronda. Dan segera memburu mereka untuk dihabisi. Hingga akhirnya Heli dan kawan-kawan ditemukan kembali oleh si ibu panti asuhan. Sejak saat itu mereka mulai tidak percaya kepada manusia. Sayangnya cerita itu tidak diceritakan pada Seha, hanya sebatas kabur dari panti asuhan saja. Di kesempatan itu, Heli bertanya sedekat apa teman Seha yang terbunuh oleh vampir. Seha bercerita bahwa dulu pernah kejadian kebakaran di rumah Chris. Saat itu tidak ada seorang pun yang mau menolong Chris di dalam karena apinya sudah besar. Namun Seha berusaha menyelamatkan Chris yang terjebak di dalam.
Sua tidak peduli orang akan berkata apa, yang dipikirkannya hanya bagaimana menyelamatkan Chris. Sua juga mengabaikan pesan dari orang tuanya yang melarangnya menggunakan kekuatan karena takut terjadi salah paham. Sua merasa kekuatannya itu ada memang untuk momen tersebut, sehingga Sua berhasil menyelamatkan Chris berkat kekuatannya itu. Menurut Sua, Chris adalah satu-satunya orang yang kagum dengan kekuatan miliknya tanpa mencurigainya sebagai vampir. Sua juga bercerita saat Chris meminta Sua menggigit lehernya agar Sua percaya bahwa Chris tidak seperti orang lain yang menuduhnya vampir. Dan alangkah terkejutnya Sua dan juga tetangga Haley meminta digigit lehernya agar Sua percaya bahwa Haley juga sama seperti Chris yang percaya bahwa Sua bukan vampir. Hora, dozo. Ya jelaslah Sua menolaknya karena malu, udah gede atuh berbeda saat menggigit Chris. Saat itu kan si Sua masih bocil. Lalu Sua menantang Haley untuk menggigit lehernya yang membuat Haley langsung panik. Untungnya Sua menyangka bahwa Haley juga malu jika menggigit Sua. Hal itu membuat Haley merasa lega dan suasana pun cair kembali. Lalu Sua berterus terang alasan lain masuk sekolah itu. Ternyata karena perpustakaannya menyediakan banyak buku kuno. Sua berpikir mungkin di sana dia bisa menemukan kelemahan vampir. Mou modoranakia. Minna tanoshimi ni shiteru yo. Keesokan harinya, Kan tampak menghubungi Mahan dan kawan-kawan yang sedang mencari rekan mereka yang hilang mungkin dibawa vampir. Kan juga memberitahu mereka pernah menyusup ke akademik Desire untuk menyelidiki teman mereka yang dibunuh vampir. Namun sepertinya vampir di sana tidak terkait dengan kasus tersebut karena Kan pernah melihat mereka bertarung dengan vampir lain. Mahan menegaskan para vampir itu tidak akan jujur begitu saja karena faktanya vampirlah yang membunuh rekan mereka. Selain itu, manusia serigala di kota mulai berkurang dan hal itu pasti ada hubungannya dengan vampir. Oleh karena itu, Nazak mengingatkan agar teman-temannya berhati-hati saat berubah wujud karena jika para vampir tahu, mereka semua akan menjadi targetnya. Setelah itu, Kan tetap tidak berubah, sikapnya tetap aneh, banyak hulang-hulang teparargu. Nazak menduga bahwa Kan seperti itu karena kepikiran tidak bisa berubah wujud. Enzi juga menduga nasib Kan itu seperti Solon yang tidak tahu identitasnya sendiri. Mungkin sepertinya Kan harus diruqyah. Waktu pun terus berlalu dan pesta ulang tahun pun akhirnya dimulai. Solon sepertinya tidak yakin para manusia serigala itu akan datang. Namun meski begitu, mereka tetap harus berjaga-jaga takutnya jumlah tamu mendadak bertambah. Sementara itu terjadi keributan di dapur karena Haley tidak sengaja menumpahkan kue hasil karya Ian. Oleh karena itu mereka terpaksa harus membuatnya lagi dan menyuruh Jaka untuk pergi membeli bahan kuenya di toko Mang Agus. Haley dan kawan-kawan tampak sangat effort menyiapkan semuanya demi memeriahkan pesta ulang tahun mereka. Makanan pun terlihat komplit mulai dari nasi kuning campur telur, tumis kentang, bakak ayam dan semur jengkol. Tampaklah Sua menjadi tamu pertama yang datang ke pesta mereka. Padahal lokasi rumahnya itu jauh di tengah hutan, tapi Sua tidak mempermasalahkannya. Malahan Sua sangat senang dan tidak menyangka ada rumah secantik itu di dalam hutan. Haley mengaku rumah itu adalah warisan dari almarhum orang baik yang menampung mereka dan selalu peduli kepada mereka. Tidak lama dari itu, tanpa disangka Kan dan kawan-kawannya hadir ke acara pesta ulang tahun itu. Ya, Sion tidak menyangka Kan dan kawan-kawannya akan datang, padahal dia mengirimkan undangan kepada mereka itu hanyalah iseng. Sua mengajak mereka untuk segera masuk. Pandangan Kan yang berbeda pada Sua membuat ekspresi muka Haley sedikit berubah. Sepertinya tercium bau-bau cemburu, bro. Saat berada di dalam, Sua merasa sangat senang karena hari ini menjadi hari pertama kalinya Sua diundang ke pesta. Sua juga selama hidupnya belum pernah mengundang teman ke pesta ulang tahunnya. Meskipun berada di tempat yang sama untuk merayakan pesta ulang tahun, namun di antara dua kubu itu tetap saling curiga dan waspada.
Tampaklah Kan dan kawan-kawannya mengucapkan selamat ulang tahun seperti terpaksa. Heli dan kawan-kawan pun sama menjawabnya dengan terpaksa karena ada Sua di sana. Tampaklah Ian kesal setelah mengetahui Kan dan Sua sering chattingan, padahal Kan hanya mengirim foto anak serigala yang ternyata disukai Sua. Sua mengaku menyukai serigala, tapi yang lebih disukai Sua adalah si botak, kucing. Yang bener tuh botak, Bang. Alah maunya lu. Sontaklah Kan yang lagi minum pun langsung kebesekan. Bukan karena mendengar si botak, tapi mendengar Sua yang suka kucing. Setelah itu Sua menyerahkan kado ulang tahunnya kepada Heli yang isinya adalah ありがとう。お誕生日おめでとう。ヴァンパイア撃退グッズだよ。 Yo, ternyata seperangkat alat untuk mengusir vampir. Sua berharap alat itu bisa melindungi mereka dari vampir. Untung saja ya mereka itu adalah vampir tingkat atas, jadi masih bisa menahan rasa takut saat menerima kado dari Sua. Jelas saja di sana Kan dan kawan-kawan tidak bisa menahan tawa mereka. Dan ternyata Kan dan kawan-kawan juga memberi kado yang sama seperti Sua, yaitu alat pengusir vampir. 俺たちも超潜水だろ。 Ya, di sana Ian mengambil manik-manik perak yang sengaja dilempar Tahel hingga membuat tangannya ngebul. Sua sangat bersyukur dengan alat pengusir vampir sebanyak itu, rasanya jadi lebih tenang. Sementara para vampir cuma bisa menahan rasa kesal, padahal seharusnya mending alat pengusir si botak saja gitu ya biar tenang. Bang, gak boleh gitu, Bang. Kalau botak nggak ada pemisah sedih, Bang. Halah, masa sih? Nah, setelah itu Kan memberi kado pada Sua, padahal yang ulang tahun itu bukan Sua. Setelah dibuka lagi-lagi gambar anak serigala yang sangat lucu. Ya, tampaklah Heli terus memperhatikan Sua yang senang menerima kado dari Kan. Tapi Heli tetap bersikap tenang karena takut aura Sigma Boy-nya luntur. Terlihat juga Angie ngobrol dengan Solon, membahaskan yang bertemu dengan Sua pas gerhana bulan. Solon mempertanyakan apakah tidak masalah jika manusia serigala jatuh cinta kepada manusia. Dan Solon sekalian menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan Angie dan kawan-kawan. Padahal sudah jelas Angie pernah melihat Solon berubah jadi serigala. Meski tidak secara utuh, intinya mereka itu sama. Apalagi Kan adalah sosok yang sama seperti Solon, alias tidak bisa berubah menjadi serigala utuh. Singkat cerita, waktunya acara hiburan ulang tahun. Permainan yang akan mereka mainkan adalah game werewolf. Sebuah permainan untuk menebak siapa yang berbohong. Di antara mereka akan kebagian yang menjadi serigala, warga desa, pengkhianat, kesatria, dan peramal. Nah, saat permainan sudah dimulai, ternyata Tahel, Najak, dan Ian lah yang menjadi serigala. Heli menjadi kesatria dan Sua menjadi peramal. Sementara Angie jadi warga desa dan Kan menjadi pengkhianat. Lalu setelah itu, mereka berdiskusi untuk menebak siapa yang menjadi serigala. Ya, meski permainan itu cukup sederhana, ternyata bisa meluluhkan perseteruan antara dua geng meski cuman sementara. Kemudian untuk penutup pesta, mereka melakukan potong kue bersama. Momen potong kue itu benar-benar membuat mereka bersatu seperti tidak ada batasan. Sua juga merasakan hari ini adalah momen paling bahagianya. Di sana Heli mengatakan lain kali giliran mereka yang akan merayakan ulang tahun Sua. Walaupun Sua belum pernah merayakannya, tapi Sua akan menyiapkan sendiri pestanya. 楽しみにしてるね。今日はありがとう。 Nah, setelah semua acara selesai, Kan dan kawan-kawannya pulang bersama Sua. Sementara Heli dan yang lainnya akan menginap di sana. Di perjalanan, Sua tampak sangat akrab berjalan di belakang dengan Kan. Tapi Sua memutuskan untuk kembali karena ada yang ketinggalan di rumah Heli. Lantas Kan menawarkan diri untuk mengantarnya karena hari sudah hampir malam. Takutnya ada duda nakal yang jahil. Namun Sua menolaknya karena barang yang ketinggalan itu adalah kado pemberian Kan. Jadi Sua nggak enak kalau bilang gitu ya. Ya, saat ini hari mulai gelap. Matahari sebentar lagi akan tenggelam. Sua harus buru-buru sampai ke sana sebelum terjebak gelapnya malam. Singkat cerita, Sua sudah tiba di rumah Heli dan kawan-kawan. Sua menemukan barangnya yang tertinggal. Tapi rumah itu tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Karena penasaran, Sua pun berusaha mencari mereka. Namun apa yang terjadi? みん
なここに。 Ya, alangkah tercengangnya Sua ketika melihat teman-temannya itu sedang mukbang seekor ular dengan wujud sebagai vampir. Sontak Sua pun langsung berlari ketakutan karena tidak menyangka teman-temannya yang sangat baik itu adalah vampir. Harry berusaha mengejar dan menjelaskan lewat telepati, tapi Sua menolaknya. Harry dan kawan-kawan pun benar-benar panik karena sebentar lagi rumor mereka adalah vampir akan segera tersebar di sekolah mereka. Lalu karena Harry sudah tidak bisa memberikan penjelasan kepada Sua, Solon meminta Jaka untuk mencarinya. Siapa tahu masih ada harapan untuk menjelaskannya kepada Sua dan Sua akan mengampuni mereka. Meski kemungkinannya sangat kecil karena Sua adalah manusia yang sangat membenci vampir. Di sana Jaka merasakan ada banyak vampir yang menuju ke sana. Itu artinya Sua dalam bahaya. Sementara itu, Sua akhirnya tahu kenapa mereka memiliki kekuatan, kenapa Harry tidak mau menggigit lehernya, dan alasan kenapa Khan dan kawan-kawan menuduh mereka yang membunuh teman mereka. Sua benar-benar kecewa padahal mereka sudah membuatnya nyaman dan dihargai. Sua berpikir ternyata semua itu hanyalah kepalsuan belaka. Tiba-tiba Sua diserang oleh beberapa vampir yang disangka Sua itu adalah Harry dan kawan-kawan. Padahal vampir-vampir itu hanya kelas rendahan dan entah siapa yang menyuruh mereka untuk menyerang Sua. Ya, di saat Sua hampir terbunuh, Sua hanya meminta tolong pada Khan. Namun yang datang adalah Harry. Sontak dalam sekejap Harry membantai semua vampir yang ada di sana. Setelah itu Harry kembali mencoba untuk menjelaskan, namun Sua tidak mau dengar penjelasan atau alasan. Yang Sua mau, Harry cukup mengatakan bahwa semua itu salah paham. Jelas saja Harry hanya diam saja karena berbohong sangat mudah. Yang sulit adalah melanjutkan kebohongan sampai akhir. Tiba-tiba Chris muncul dari belakang yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Chris langsung memeluk Sua dan berusaha menenangkannya karena Sua adalah teman Chris yang paling berharga. Sua pun terlihat sangat nyaman berada di pelukan Chris. 信じて、僕がついてる。僕の大切な友達だから。 Sementara itu, teman-teman Harry yang lain tercegat vampir yang tiada habisnya meski sudah dibantai. Lewat telepati, Jaka mengatakan bahwa dia merasakan ada energi yang sama kuatnya dengan Sua. Nah, ketika melihat sorot mata Chris, entah kenapa Harry seperti melihat masa depan yang mengerikan pada Chris dan Sua. Benar saja, tiba-tiba Chris berubah menjadi vampir yang hampir menggigit Sua jika Harry tidak bergerak cepat menyelamatkannya. Ya, di sana Harry memberi ancaman agar Chris menyingkir dari Sua. Namun Chris malah membalikan ancaman tersebut, di mana menurut Chris yang harusnya menyingkir itu adalah Harry demi kebaikannya. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut kan nih? Serius nih gue nanya, mau lanjut lagi nih kan nih? Ya lanjut lah bang, malah nanya bang. Ya pokoknya mah pemirsa yang beriman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.